Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ya, anak-anakku yang hebat. Anak-anakku kelas 12 ya. Untuk pertemuan pertama dalam pelajaran sosiologi kelas 12, kita akan belajar tentang materi perubahan sosial di masyarakat. Ya. Perubahan sosial di masyarakat ini nanti akan kita pelajari dalam beberapa kali pertemuan. Ya. Dan beberapa kali pertemuan kita akan belajar tentang perubahan sosial. Anak-anakku semuanya, setelah belajar tentang materi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, kalian diharapkan dapat mengkaji perubahan sosial dalam masyarakat dan mengidentifikasi bentuk perubahan sosial. Tujuan yang kedua adalah kalian dapat menganalisis dampak perubahan sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, kalian dapat menunjukkan sikap bijak dalam mengatasi dampak perubahan sosial. Yang keempat, kalian dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab dan etika sosial dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Yang kelima, mensyukuri perubahan sosial di lingkungan sekitar sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik anak-anakku yang hebat semuanya, sebelum kita belajar tentang apa itu perubahan sosial, mari kita amati tayangan berikut. Silakan menikmati. Baik anak-anakku semuanya, setelah kalian melihat tayangan tadi, pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kalian. Ya. Salah satu atau beberapa pertanyaan yang akan muncul itu terkait dengan mengapa selalu terjadi perubahan sosial di masyarakat. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, pada saat kita belajar tentang perubahan sosial, ada 6 submateri yang nanti akan kita pelajari dalam seluruh rangkaian materi ini, yaitu pengertian perubahan sosial, proses perubahan sosial, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial, bentuk-bentuk perubahan sosial, teori perubahan sosial, dan dampak perubahan sosial yang ada di masyarakat. Dampak positif maupun dampak negatif. Untuk submateri yang pertama yang akan kita pelajari dalam materi perubahan sosial adalah pengertian dari perubahan sosial itu sendiri. Anak-anakku, sebelum kita mendefinisikan, sebelum kita menggambarkan tentang
menjelaskan tentang perubahan sosial, mari kita amati dua gambar di berikut ini. Gambar yang kalian lihat ini adalah bundaran Hotel Indonesia pada zaman dulu dan zaman sekarang. Coba kalian amati anak-anakku, kedua gambar itu, apakah terjadi perbedaan di antara keduanya? Satu gambar di sebelah kiri kalian memperlihatkan bundaran HI pada masa lampau. Dan gambar yang sebelah kanan memperlihatkan lokasi yang sama di bundaran HI pada saat ini. Lalu, perbedaan apa yang kalian temukan? Yuk, mari kita diskusikan dengan teman kalian. Nah, setelah kalian diskusikan, lalu akan muncul sebuah kesimpulan awal, yaitu dua gambar tersebut menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari perubahan. Artinya, perubahan itu selalu terjadi. Perubahan akan selalu ada dalam kehidupan manusia. Lalu, pertanyaannya kemudian adalah, mengapa manusia selalu melakukan perubahan? Ya. Kenapa anak-anakku? Ya, salah satu faktornya adalah manusia melakukan perubahan karena pada dasarnya manusia memiliki sifat dinamis. Nah, kenapa manusia melakukan perubahan? Pasti memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kehidupan. Adalah salah satu tujuan mengapa manusia selalu mengadakan perubahan. Baik anak-anakku, kita amati lagi gambar berikut. Ini masih tentang bundaran Hotel Indonesia yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Namun yang kita amati di sini adalah lalu lintasnya, memakai jalannya. Pada bundaran HI Tempo dulu, kalian lihat pengguna jalannya, dan bundaran HI sekarang kalian lihat perbedaannya. Ya, anak-anakku, gambar di atas memperlihatkan adanya proses perubahan sosial di masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini berpengaruh terhadap kondisi lalu lintas yang meningkat tajam, sehingga menyebabkan kemacetan. Itu dapat kita lihat di gambar yang kanan, bundaran HI masa kini. Jadi kemacetan yang luar biasa. Lalu apa dampaknya? Pemerintah pun harus mengambil sikap, yaitu mengambil kebijakan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang menyebabkan kemacetan. Anak-anakku, dari dua gambar tersebut, dapat mulai kita simpulkan bahwa menurut W. Morskyver, perubahan sosial adalah perubahan dalam pola perilaku dan budaya yang signifikan dari waktu ke waktu. Jadi di sini ada sesuatu yang berubah dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, yaitu perubahan kondisi lalu lintas di jalan menunjukkan perubahan pola perilaku dan budaya dari waktu ke waktu. Perubahan pola perilaku terlihat dari cara manusia memenuhi kebutuhannya saat berpergian, juga jadi contoh. Perubahan budaya terlihat penggunaan kendaraan bermotor saat berpergian. Bahkan
merek sepeda motor maupun mobil dapat menunjukkan status sosial seseorang. Lalu ada satu ahli lagi yang menyimpulkan, yang mendefinisikan terjadinya definisi tentang perubahan sosial, yaitu segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kita contohkan yaitu perubahan lembaga hukum dalam masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Perubahan lembaga hukum terjadi ketika norma tidak lagi tertulis dalam masyarakat mengalami perkembangan menjadi norma yang tertulis. Contohnya KUHP, peraturan tentang kelalu lintasan, dan sebagainya. Perubahan norma tersebut dapat mempengaruhi pola perilaku masyarakat. Misalnya, masyarakat lebih mematuhi norma tertulis daripada norma tidak tertulis. Kondisi ini terjadi ketika norma tertulis memiliki daya ikat yang lebih tinggi. Baik anak-anakku, materi untuk hari ini kita selesaikan sampai di sini. Kita telah belajar tentang perubahan sosial di masyarakat. Lebih lanjut, nanti kita akan pelajari tentang bentuk-bentuk perubahan sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.